Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, bulan Ramadan mengajarkan kita untuk selalu memahami dari ayat ke ayat, waktu ke waktu, hari demi hari. Bulan Ramadan banyak waktu kita untuk membaca Al-Quran, membaca firman-firman Allah yang berupa ayat-ayat Qur'aniyah maupun ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat yang ada di semesta. Seorang supir, dia akan memahami jalannya, dia akan tahu kapan dia harus sampai, jalan mana yang dia tempuh, sampai jam berapa di sana, dia bawa beban berapa kilo, berapa ton dan sebagainya. Supir itu akan tahu. Seperti halnya kita umat Islam juga akan harus tahu bagaimana Al-Quran adalah jalan menuju kebenaran. Kalau di awal Al-Quran, surat yang kita baca sering Al-Fatihah pastinya, kita akan mengulas tentang satu ayat yang namanya hidayah. Kalau kita pernah membaca Al-Fatihah, di sana ada ayat Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, ya Allah, berikanlah jalan hidayah kepada kita. Siratal mustaqim, jalan yang lurus atau jalan yang benar. Kata hidayah, sedikit saya mengulas tentang kata hidayah itu sendiri. Kalau seringnya kita mengatakan, oh orang ini dapat hidayah nih, oh orang ini sudah dihidayai oleh Allah, atau orang yang non muslim masuk ke muslim, oh dia dapat hidayah dari Allah. Kita sering mengucapkan itu terus, tapi kadang klasifikasinya, pemahamannya mungkin kurang mendalam. Kita sedikit juga belajar di sini. Astabiqul khairat, saling mengingatkan, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, hidayah itu ada 4 sebenarnya. Jadi Allah itu memberikan kita semua hidayah pasti. Apa saja hidayah itu? Yang pertama adalah insting. Manusia punya insting. Seorang anak, seorang bayi yang baru lahir, instingnya adalah menangis. Untuk apakah menangis? Di situ pembahasan secara medis, pembahasan secara psikologi banyak sekali. Tapi insting, kalau kita masuk ke dunia hewan, bagaimana insting seekor cita akan mengejar mangsanya dengan kecepatan yang begitu dahsyat. Instingnya adalah bagaimana dia bertahan untuk hidup. Atau sebatang pohon, mungkin pohon jati atau pohon mahoni, ketika kita tebang, maka dia punya insting untuk menumbuhkan tunas-tunasnya. Dia insting untuk tetap survive di segala macam situasi. Pohon punya insting, manusia punya insting, hewan pun punya insting. Artinya Allah memberikan hidayah kepada semua makhluknya. Sampai di situ kita masuk ke yang kedua, yaitu yang kedua adalah panca indera. Hari ini kita punya penglihatan, pendengaran, mungkin kedua kaki yang bisa berjalan, tangan yang bisa digerakkan untuk makan, untuk berbuat baik, untuk sedekah dan sebagainya. Itu adalah salah satu karunia dari Allah, hidayah dari Allah untuk membawakan kita pada hal-hal yang baik. Hidayahnya dari Allah. Di hewan juga sama. Di tumbuhan juga sama, ada panca indera. Bagaimana tumbuhan putri malu ketika kita sentuh, dia akan menguncup karena dia punya self defense dan sebagainya. Itu makhluk dari Allah, semuanya dikasih sama. Tapi yang tidak diberikan oleh Allah adalah akal. Hewan tidak diberi akal, tumbuhan tidak diberi akal, manusia diberi akal. Maka akal inilah yang menjadikan perbedaan kita dengan hewan. Hayawanun natik, kalau dalam istilah Arab mengatakan manusia itu seperti hewan tapi bisa berbicara. Artinya
dia bisa berbicara, dia bisa meramu informasi dan bisa mengkomunikasi dengan baik. Itulah manusia diberi akal untuk berpikir, untuk selalu melihat sisi-sisi lain pada satu objek. Contoh, kalau ada singa, ketemu singa dan keduanya kelaparan, lalu dia melihat mangsanya, apa yang dilakukan? Apakah dia bekerja sama? Oh tidak. Seringnya mereka akan bertempur dulu untuk mengambil makanan itu yang berupa daging. Tapi manusia kan tidak. Manusia bisa bekerja sama. Manusia bisa memproduksi. Manusia bisa memperkembangbiakkan makanan itu tersendiri. Maka kalau ada orang yang bertengkar gara-gara makanan, gara-gara hal-hal yang bersifat duniawi, maka orang itu tidak lebih daripada hewan. Mungkin lebih bawah daripada hewan karena tidak punya akal. Tapi itu pun tidak cukup. Jadi ada insting, ada panca indera, dan ada akal. Semuanya diberi akal. Semuanya diberi akal oleh Allah yang namanya manusia. Anda semuanya, kami semuanya itu diberi akal oleh Allah. Namun ada satu yang sulit kita rekondisi ketika kita ngomong tentang agama. Agama inilah yang berbeda dengan satu sama lain manusianya. Agama atau hidayah berupa agama ini tidak semuanya bisa. Layaknya paman Nabi SAW yang dalam satu riwayat dialamatkan belum masuk Islam. Atau orang-orang kaum musyrikin yang membantu Nabi Muhammad belum mendapatkan hidayah berupa agama. Maka agama hari ini adalah satu hal yang perlu kita pegang erat, karena itu salah hidayah dari Allah, rahmat dari Allah kepada kita. Tidak semuanya loh bisa masuk pada hidayah yang berupa agama. Terima kasih. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah dan kita menjadi hamba yang selalu bersyukur dan diberi hidayah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.